Jakarta. Kami ajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di sana bersama rekan saya Ismail Reza, dan nanti juga akan ada Gina Guning yang berada di dalam gedung DPR RI untuk memantau bagaimana jalannya sidang. Ini yang jauh di luar gedung DPR RI. Seperti apa kondisi di sana? Subrata Puyari, Tisa Triadikara di Polda Metro Jaya, dan Kiki Nagala di DPR. Kita menuju ke DPR terlebih dahulu sekarang di yang besar akibat aksi massa. Beka seperti apa kondisinya? Delegasi dari juga saudara pos polisi Kabupaten menjadi salah satu bagian aksi massa yang terjadi pada hari Rabu malam hingga dini hari tadi. Yang Anda lihat di belakang saya ini merupakan bagian Akhir-akhir ini banyak permasalahan golput yang terjadi dalam pemilihan pemilu, sehingga terjadi permasalahan antar partai dan rapuhnya demokrasi. Bagaimana cara mengatasi masalah rapuhnya demokrasi, dan apa saja yang bisa dilakukan dalam membangun demokrasi? Pada kesempatan kali ini, saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kampus Melati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mencoba mencari tahu pendapat masyarakat akan masalah-masalah rapuhnya demokrasi. Malam Kak. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Saya Nurdilahi, mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama, ingin memenuhi tugas dari dosen Ibu Ridana maupun PKN mengenai tentang demokrasi. Sebelumnya saya ingin tahu nama dan jabatan kakak. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya kelas 11 IPA A. Jabatan saya di BEM Rodotul Ulum. Saya sebagai staf Kemenpora. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara mengatasi sistem demokrasi di wilayah Indonesia sehingga proses pemilu dapat berjalan lebih baik lagi dan lancar dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi problem seperti itu, tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya bijak dan piawai dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan demokrasi, tetapi juga adil dan jujur. Saat ini kita ketahui bahwa pemimpin negara dan partai politik, pimpinan daerah lebih banyak berorientasi pada uang dan kekuasaan, bukan berorientasi kepada kebutuhan rakyat lagi. Lebih banyak yang tidak jujur. Akibatnya, terjadi banyak sekali kecurangan saat pelaksanaan pemilu. Cara mengatasinya permasalahan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu, adalah dengan mendorongkan kerjasama yang baik antara panitia pelaksana dan petugas, beserta masyarakat yang menyuarakan hak pilihannya, serta diperlukan pemimpin yang tegas, amanah, jujur, dan juga adil. Bagaimana cara Anda mengatasi masalah rapuhnya demokrasi? Baiklah, untuk mengatasi problem masalah seperti itu, tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya bijak dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan demokrasi, akan tetapi juga adil dan jujur. Saat ini kita ketahui bahwa pemimpin negara dan partai politik, pemimpin daerah lebih banyak berorientasi pada uang dan kekuasaan, bukan berorientasi kepada kebutuhan rakyat lagi. Lebih banyak yang tidak jujur, akibatnya terjadi banyak sekali kecurangan saat pelaksanaan pemilu. Dan cara mengatasinya, permasalahan demokrasi khususnya dalam pelaksanaan pemilu adalah dengan mendorongkan kerjasama yang baik antara panitia, pelaksana, dan petugas beserta masyarakat yang menyeluarkan hak pilihnya. Serta diperlukan pemimpin yang tegas, amanah, adil, dan jujur. Apa penyebab kemunduran besar demokrasi Indonesia? Menurut saya, kemunduran demokrasi di Indonesia itu penyebabnya itu ada 3 faktor. Yang pertama,
Demokrasi iliberal. Demokrasi iliberal adalah sebuah rezim di mana pemilihan umum masih diselenggarakan secara rutin dan bebas, tapi masih dibatasi terutama oleh hak kelompok oposisi ataupun kelompok-kelompok minoritas. Yang kedua itu adanya electoral authoritarism merupakan sebuah proses kemunduran terhadap mutu demokrasi yang berjalan lebih dahsyat dan mengancam kebebasan serta keadilan. Dan yang ketiga struktural yang dimana kemunduran demokrasi di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh aktor, yakni kontribusi dua presiden, yaitu ketika SBY merangkul semua kekuatan politik di dalam pemerintahannya, mulai dari yang paling konservatif sampai dengan reaksioner hingga yang lebih demokratis. Baiklah, penyebabnya yaitu korupsi yang tinggi, turunnya dukungan pada demokrasi, perubahan ekonomi sosial, konsumsi media yang tinggi. Itu penyebabnya. Selanjutnya, peran apa sajakah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam membangun demokrasi yang sehat? Baiklah, untuk mewujudkan demokrasi sehat yaitu perlu menjunjung tinggi asas luber jurdil. Rakyat harus difasilitasi agar mudah berperan dalam demokrasi ini. Dan menurut pendapat saya, peran mahasiswa yang sangat penting dalam demokrasi yang sehat yaitu mahasiswa dapat bergabung atau berpartisipasi aktif dalam pilkada, seperti menggunakan hak pilihnya secara bijaksana dan tidak golput, serta apabila terjadi atau melihat pelanggaran dalam proses pilkada, mahasiswa berhak melapor kepada pengawas pilkada setempat. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.